Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran kaum klasik maksudnya dan pembaharuan setelahnya. Klasik yang menyerang pemikiran dari Marxis yang menjadi jawaban dan solusi atas terjadinya pada tahun 1930-an di Amerika setelah krisis 1980-an di Amerika. Pemikiran-pemikiran sebenarnya mengalami serangan dan televisi juga, tapi mungkin tidak akan kita bahas secara mendetail. Saya harap adik-adik tidak keberatan dengan hal ini. Oke, kita langsung saja masuk kepada kaum klasik, terdiri dari beberapa tokoh besar, yaitu Adam Smith yang dianggap sebagai bapak perekonomian modern yang berasal dari Skotlandia, lahir pada tahun 1729. Kemudian ada Thomas Babcock Malthus yang berasal dari Inggris, lahir pada tahun 1766. Lalu ada James 12 Prancis yang lahir pada 1767. Kemudian dapat Ricardo yang berasal dari Inggris yang lahir pada tahun 1972, dan terakhir ekonomi yang dianggap sebagai puncak pembicaraan kaum klasik yang berasal dari Inggris yang lahir pada tahun 1866. Mereka yang bersumber dari kalimat tersendiri lahir yaitu pada masa pemikiran konvensional, menyatakan bahwa pemikiran-pemikiran dan dianggap menjadikan ekonomi sebagai suatu ilmu yang dingin dan tidak berperasaan. Karena keberadaannya, modern adalah tokoh utama pada tahun 1929 adalah anak dari seorang hakim pengacara sekaligus pengawas keuangan adalah elektronnya, memutuskan untuk tidak pernah menikah dan untuk bersama ibunya hingga meninggal dunia setelah menghasilkan bunga Magnum Focus yang pengaruhnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Bukunya sangat terkenal di dunia ekonomi. Ratusan tahun setelahnya terkenal yang dilengkap pada dirinya bertuang dalam buku tersebut. Bersama pemikiran-pemikiran terkait ekonomi sebagai seorang ekonomi, bisa dikatakan sebagai seorang filsuf, uraian pemikirannya terkait dari ekonomi yang bertuang di dunia dan dilakukan dengan pendekatan dan historis yang akhirnya menghasilkan 9 halaman. Namun sebelum menghasilkan buku berjudul menghasilkan buku yang harus terkenal kecuali offline, ditulis pada tahun 1756 di dalam buku The Theoritas tersebut. Adam tersebut menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk individualisme dan menghubungkannya dengan manusia sebagai homo economicus. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, adalah tokoh penganut besar ada pada gurunya mengungkapkan oleh sungai ini pada dasarnya adalah semuanya mengungkapkan untuk membalas sektor pertanian dan kesejahteraan. Pada saat itu, semoga adik-adik masih ingat bahwa pemikiran competition adalah alam, dan bagi fisioterapi dalam masyarakat adalah petani untuk mengatasi secara sederhana. Itu terjadi, biarkan semua berlalu, jangan campur tangan. Alam semesta akan dapat mengatur diri sendiri walaupun memiliki kesamaan dalam memandang masalah. Tidak perlu adanya campur tangan dan menganggap produksi barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran sebuah negara. Kadang sulit memikirkan perbedaan dengan faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran sebuah negara, menganggap alam yang menjadi faktor utama. Alasannya karena tidak akan ada artinya jika sumber daya manusianya tidak sanggup untuk mengelola alam agar bisa memberikan kemakmuran. Yang digunakan diantaranya adalah pada hakikatnya manusia, yang pada dasarnya manusia itu serakah sudah lama, tidak bahkan sebelum Adam Smith lahir. Mungkin adik-adik masih ingat pelaku pernah membahas terkait keserakahan manusia dalam bukunya Res Publica, yang berpendapat jika kecelakaan yang tidak bisa dikendalikan maka akan membuat negara pada kehancuran. Sekaligus manusia bisa menjadi positif karena akan memacu pertumbuhan pembangunan secara keseluruhan. Kedua mekanisme pada bebasnya mekanisme pasar bebas adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah ke pekerja, buang pajak, dan keamanan. Dalam proses terjadinya diharuskan adanya asas moralitas antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Sangat-sangat penganut adanya campur tangan pemerintah dalam proses tersebut. Teori ini menurut Anda lebih tinggi daripada nilai tukar yang begitu. Juga sebaliknya adalah jemaah kerja yang kemungkinan seseorang untuk membeli atau menguasai komoditas yang lain dalam pasar. Dengan ini sulit dimaksudkan bahwa kerja adalah ukuran alamiah dalam faktor terakhir yang menentukan suatu barang, yaitu atau harga dari suatu barang ditentukan oleh jumlah negara yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut.
Kemudian bagaimana menentukan jumlah tenaga kerja? Untuk mengukur tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa, tidak bisa dia hanya diukur dari jam atau hari kerja saja, sebab keterampilan setiap orang itu tidak sama. Ia menggunakan harga tenaga kerja sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang tersebut. Yang keempat adalah teori pembagian kerja. Dalam tulisannya sangat cukup banyak pemberian perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Semua mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebut dengan pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersendiri. Dari pembagian kerja itu, justru pembagian kerja adalah konsekuensi niscaya dari kecenderungan tertentu dalam hakikat manusia, yaitu kecenderungan untuk berdagang dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Terakhir adalah teori akomodasi kapital. Bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan melakukan investasi dalam peralatan dan mesin. Teorinya dimulai dengan pemikiran bahwa setiap orang yang berkeinginan untuk baik selalu jaga kesehatan diri dan keluarga, selalu berdoa dan patuhi anjuran pemerintah agar wabah ini segera berlalu. Semoga kita bisa segera beraktivitas seperti sedia kala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.